ada orang-orang Hadarim, orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia yang bukan Habib, yang bukan keturunan Rasulullah. Itu dipanggil Syekh atau Masyayikh. Syekh atau Masyayikh. Nah, Syekh menurut bahasa ini adalah guru besar. Guru besar. Wabarakatuh. Para kawan-kawan sekalian, ini kita sedang bersama Habib Hasan Hussein Al-Jufri. Kita ingin berbincang sejenak dengan beliau, berbincang santai tentang beberapa persoalan yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Di antaranya adalah panggilan. Nah, ini penting karena banyak yang punya asumsi pengertian yang berbeda dan tidak seharusnya. Di antara yang kami maksud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah di sini Al-Fakir selama 10 tahun mengabdi di DPC Robitoh Alawiyah Cirebon. 5 tahun pertama sebagai sekretaris, 5 tahun berikutnya sebagai wakil ketua DPC, dan sekarang sudah hampir 2 tahun, setahun setengah berjalan sebagai wakil ketua DPW Robitoh Alawiyah Jawa Barat. Kita semua mengetahui bahwasannya untuk ahli sunnah wal jamaah, terutama untuk bangsa Indonesia, lebih dikenal dengan orang-orang para pencinta Ahlul Bait, para pencinta keturunan Rasulullah, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Karena keutamaan Ahlul Bait ini sangat mulia, sangat agung, bukan mengagungkan diri, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya tidak ringan. Ahlul Bait adalah mengawal umat, mengawal agama ini beserta Al-Qur'an sampai hari kiamat. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis Nabi, taraktu fikum at-taqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati. Itu hadis atau kamakal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sangat kuat sekali. Jadi Al-Qur'an dan keturunanku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai menghadapku nanti di Haud. Ini adalah hadis yang sangat kuat sekali. Nah, adapun istilah-istilah yang berkembang di Indonesia itu kita harus mengerti latar belakangnya, sejarahnya, kenapa sampai dulu mayoritas habaib yang datang dari Hadramut, Yaman, mereka datang ke Indonesia untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Kemudian mereka mempergunakan berbagai macam metode dalam berdakwahnya, seperti dalam dengan menggunakan perdagangan, kemudian juga menjadi seorang yang dapat mengobati orang lain, tip, kedokteran, juga sosial budaya dan lain sebagainya. Dan mereka pun datang ke sini membaur dengan masyarakat Indonesia dengan tujuan berdakwah dan saling menukar kebudayaan yang baik-baik. Mereka tidak permasalahkan, adapun hal-hal yang bertentangan dengan syariat mereka benahi sedikit demi sedikit. Yang sering kita dengar kalau habaib dipanggil habaib atau habib, habib itu mufrad, habaib itu jamaknya. Nah, juga kita dengar ada orang-orang Hadarim, orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia yang bukan Habib, yang bukan keturunan Rasulullah. Itu dipanggil Syekh atau Masyayikh. Syekh atau Masyayikh. Nah, Syekh menurut bahasa ini adalah guru besar. Guru besar. Tuan guru, jadi Masyayikh ini dinisbahkan kepada mereka orang-orang Arab yang bukan habaib. Jadi habaib ini menganggap mereka ini sebagai guru besar, guru besar, jamaknya Masyayikh. Karena apa dipanggil guru besar? Karena dulu kakek-kakek mereka, para masyayikh tadi, orang-orang Arab yang selain Habib tadi, itu adalah guru-guru besar yang ada di Hadramut, dan mereka adalah guru-guru yang mana para habaib, datuk-datuknya habaib belajar dari berguru dengan mereka. Jadi sampai anak-anaknya pun, keturunannya pun dinisbahkan sebagai syekh atau masyayikh. Itu dipanggil syekh, dihormati. Ini guru besar. Jadi seperti itu ya. Jadi itu anaknya guru
itu juga guru, Habib. Guru. Dihormati seperti guru. Dihormati seperti. Sehingga panggilannya juga seperti panggilan gurunya. Seperti gurunya. Jadi iya. seperti itu. Nah, cuma belakangan ini banyaklah kita antara kita, kalangan kita yang tidak mengerti, tidak mau belajar sejarah, akhirnya mudah terprovokasi pihak-pihak yang ingin membenturkan antara habaib dengan masyayikh, juga antara habaib dengan akhwal orang-orang warga pribumi. Padahal dalam catatan sejarah mereka ini satu kesatuan dan sangat dirangkul. Sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Ya, jangan terus kenapa saya tidak dilahirkan sebagai Habib? Karena itu adalah itu kan sudah Allah yang menentukan, dan kita tidak pernah lahir mengisi formulir. Saya tidak pernah waktu di perut ibu saya, umi saya disuruh nulis, ya ini kamu memilih jadi siapa ini? Mau Al-Jufri, Al-Atos, As-Segaf, atau mau jadi orang warga pribumi atau tidak. Itu sudah pemberian dari Allah yang harus kita fadl minallah yang harus kita jaga, dan itu amanat yang besar karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengawal syariah. Kalau sampai Habibnya rusak, itu akan merusak umat. Nah, itu yang pertama. Juga ada satu gelar kehormatan, satu derajat yang tinggi yang bisa menyamai para habaib. Nah, itu yang bisa ditempuh oleh orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Itu darajah Salmaniyah namanya. Salmaniyah. Ya, darajah Salmaniyah adalah derajatnya sahabat Salman Al-Farisi. Kata Rasulullah, Salman minna ahlul bait. Sayyidina Salman ini adalah termasuk dari kami, golongan kami ahlul bait. Kenapa? Bukan karena darahnya nyambung kepada ahlul bait, tidak, tapi karena mahabbah, karena cinta kepada ahlul bait, tulus dari hati, bukan hanya di lidah, tapi dia betul-betul mencintai ahlul bait. Maka dari itu oleh Rasulullah diaku sebagai ahlul bait dan akan dikumpulkan beserta Rasulullah dan keluarganya di dunia sampai akhirat ibu kamu. Ya, baik. Masya Allah, keterangan antum sudah jelas, Habib. Insya Allah ini memberikan pencerahan kepada kawan-kawan untuk selanjutnya ini dijadikan sebagai pegangan ilmu untuk kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Habib. Minta maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.